Sebenarnya saya datang ke sini untuk memberikan cerita tentang bayi tersebut. Apa yang dirasakan bayi itu? Seperti apa itu ya? Hingga bayi itu menyakiti kedua orang tuanya. Oh, berarti untuk saat ini kan yang sakit itu ibunya ya. Apakah ada kemungkinan nanti kedepannya itu jika bayi itu tidak memaafkan orang tuanya, apakah ada kemungkinan bapaknya itu juga akan sakit atau ya semacam terganggu seperti ibunya itu? Pastinya akan merasakan seperti itu. Karena dialah orang tuanya juga. Sebenarnya seperti ini cucuku. Gimana ya? Yang dirasakan bayi tersebut atau janin itu mempunyai rasa sakit hati. Yang sebenarnya bayi itu sudah diberikan nyawa oleh Sang Maha Kuasa. Tetapi di dunia ini kan banyak manusia-manusia yang jahat hingga menggugurkan bayinya. Dan bayi itu merasakan sakit hati. Dan secara perlahan bayi itu menyimpan rasa dendam kepada kedua orang tuanya. Bayi itu sebenarnya di sana itu menanyakan, mengapa diriku ini sudah diberikan nyawa dan yang seharusnya hidup di dunia seperti manusia yang lainnya. Tetapi sebelum saya ke dunia, tapi saya sudah tiada. Dan itu ditambah lagi setelah tiadanya anak itu tidak dimakamkan secara layaknya, tidak diberikan doa, tidak dirumah. Jadi rasa sakit hatinya itu sangatlah dalam. Maka dari itu, hal tersebutlah sang bayi merasakan tidak diperdulikan. Itu akan menyerang atau menyakiti kedua orang tuanya. Dan satu lagi yang perlu kau ingat, cucuku. Apa itu ya? Bayi tersebut diberikan kesempatan untuk mencekik ibunya atau bapaknya di saat sakaratul maut atau detik-detik nyawanya tercabut. Jadi seperti ini contohnya. Gimana ya? Saat sakaratul maut itu rasa sakit yang sangat sakit. Ditambah lagi cekikan dari anak itu. Maksudnya protes tadi itu atau apa, menanyakan kepada yang kuasa itu, maksudnya bayi itu sudah ibarat manusia, sudah mendapatkan tempat untuk hidup di dunia kan, tapi kenapa kok malah ditolak sama orang tuanya seperti itu ya? Seperti itu. Kenapa kedua orang tuanya tidak menginginkan anaknya lahir di dunia? Jadi secara tidak langsung bayi itu menyakiti orang tuanya itu udah seizin Allah. Betul. Dan juga ya karena bayi itu yang ibarat berdoa atau meminta
keadilan kepada Allah, sedangkan bayi itu kan belum mempunyai dosa apa-apa ya. Betul. Sebenarnya itu semua bisa dicegah, cucuku. Bagaimana ya? Bayi atau janin itu dimakamkan kedua orang tuanya dengan cara selayaknya dan didoakan seperti manusia-manusia yang sudah meninggal, seperti yang lainnya. Dimakamkan secara syariat seperti itu ya. Betul. Dan jangan meninggalkan kewajiban untuk mendoakannya. Jadi tidak melupakan anaknya itu. Jadi sampai kapanpun, jika kedua orang tuanya tidak melakukan itu atau tidak meminta maaf kepada anaknya itu tidak akan memaafkan kedua orang tuanya. Seterusnya akan menyakitinya. Jadi bagaimana caranya kita membujuk anak itu supaya memaafkan orang tuanya, supaya nanti kalau ya namanya orang hidup itu kan pasti akan meninggal, pasti akan merasakan sakaratul maut. Supaya sakaratul maut itu tidak ditambah dengan cekikan dari bayi itu ya. Ya Allah, gimana caranya ya? Kalian juga bantu membujuk sang bayi itu untuk memaafkan kedua orang tuanya. Iya. Tetapi kedua orang tuanya pula juga untuk merumat sang bayi itu, tidak melupakan bayi itu, agar permintaan maaf kedua orang tuanya itu diterima oleh sang bayi. Ya walaupun sudah dimaafkan akan tetapi itu tetap harus dirawat. Betul. Nggih. Jangan hanya meminta maaf saja tetapi tetap dilupakan. Itu percuma. Itu tadi kan karena iri. Kakak adik-adiknya hidup di dunia dirawat, diberi kasih sayang, perhatian. Apakah bayi yang atau janin yang sudah dibuang itu tadi ada kemungkinan untuk menyakiti adik-adiknya itu juga ya? Sebenarnya kemungkinan itu tidak, dikarenakan sang adik-adiknya tidak mengetahui jika sang kedua orang tuanya tidak menceritakannya. Tetapi jika kedua orang tuanya menceritakan bahwa sebenarnya ada kakak atau anak yang pertama sebelum dia tetap melupakan sang kakaknya, itu bisa terjadi. Mereka semua akan terkena. Ya. Kita juga akan berusaha bagaimana caranya supaya anak itu dapat memaafkan kedua orang tuanya ya. Lakukanlah dengan ikhlas, dengan tenang. Insya Allah kita akan berusaha ya. Ini semua sudah menjadi jalan kalian, tanggung jawab kalian. Saya akan kembali. Ya. Terima Jika kasih. nanti ada informasi tentang anak itu, akan saya beritahu kepada kalian. Terima kasih banyaknya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Bahaya Mas Re. Aduh. Bahaya. Bahaya kenapa Mas? Bayi itu kalau sampai kedua orang tuanya meninggal,
bayi yang diaborsi itu belum memaafkan, nanti pas sakaratul maut bayi itu akan diberi kesempatan oleh yang kuasa atau Allah untuk menyentuh atau mencekik orang tuanya itu katanya. Astagfirullahaladzim. Mungkin untuk saat ini hanya bisa mengganggu pikirannya, tidak bisa menyentuh secara fisik mungkin Mas. Pokoknya berarti kita gimana caranya supaya dimaafkan lah ya Mas ya. Iya Mas. Kita nanti coba bujuk bayi itu. So, kalau kayak gitu juga kasihan juga sama ibunya. Kemarin waktu saya datang ke rumahnya itu gak bisa ngapa-ngapain Mas. Ya. Cuma tiduran berbaring di kamar aja. Yaudah yuk kita masuk ke base camp lagi dulu Mas. Ayo